Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita dengan segala kerendahan hati belajar, remote-nya boleh, kebenaran firman Tuhan dengan tema perlombaan yang diwajibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bicara tentang perlombaan, tentunya kita sangat paham. Ada berbagai jenis perlombaan. Dan kita lihat kalau perlombaan secara duniawi, juga pada akhirnya semua perlombaan itu akan berujung kepada usaha untuk mencapai hadiah. Nah, firman Tuhan akan kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dari nats firman Tuhan yang ditampilkan di depan. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, boleh diklik. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sekali lagi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi perlombaan yang diwajibkan kepada kita adalah perlombaan apa? Iman. Perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Loh, kok hidup yang kekal direbut? Bukankah sudah kita terima hidup yang kekal itu? Iya, kita sudah terima. Tetapi apa yang ada pada kita, kita mungkin bilang kita adalah juara bertahan. Nah, bagaimana kita memperebutkan juara bertahan itu sampai pada akhirnya? Bagaimana kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, itu tetap dapat kita pegang erat sampai pada akhirnya. Karena kita akan berlomba dalam kewajiban, berlomba yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Jadi untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang dengan engkau. Engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tadi kalau kita perhatikan ayat yang pertama dalam Ibrani pasal yang ke-12, karena kita mempunyai banyak saksi. Ada banyak orang yang menyaksikan kehidupan kita. Ada banyak orang yang memperhatikan kehidupan kita. Orang-orang itu bisa orang yang percaya. Orang-orang itu bisa orang-orang yang tidak percaya. Tetapi orang-orang itu menyoroti kehidupan kita
untuk bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ada banyak orang Kristen, orang percaya yang merasa bahwa dirinya sudah beriman, bahwa dia menjadi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mampu bertanding, tidak mampu berlomba untuk menampilkan kehidupan orang percaya itu sendiri. Bagaimana sih orang bisa tahu Anda adalah orang yang percaya? Ini bukanlah hal yang mudah. Kita bisa punya status mengatakan saya orang percaya, saya orang beriman, saya percaya banget sama Tuhan. Saya tekun beribadah, saya rajin melayani, saya siap untuk melakukan apapun juga. Saya baca Alkitab udah berulang kali sepenuhnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi orang-orang akan menyaksikan apakah pola kehidupan kita itu benar-benar menampilkan sosok pribadi, yaitu sebagai orang yang percaya. Atau sebenarnya kita orang percaya yang belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang percaya tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Inilah perjuangan kita. Bertanding, balik lagi, klik di gambarnya ya. Oke. Paulus melihat hidup Kristen sebagai suatu perjuangan, suatu pergumulan hebat dalam mengerjakan keselamatan ya. Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Jadi keselamatan yang sudah kita terima itu harus dikerjakan menampilkan bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Jangan menjadi orang-orang yang seolah-olah belum diselamatkan dan berjuang untuk keselamatan. Agar keselamatan yang kita peroleh itu, keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi menasihatkan kepada kita bahwa kita perlu berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu perlombaan iman. Bagaimana saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita berlomba untuk bisa menampilkan sosok kehidupan, pola kehidupan sebagai orang yang percaya. Yuk kita berlomba menjadi orang yang percaya. Dunia boleh memperhatikan dan melihat kita apakah benar kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan apa tidak. Nah, di dalam perlombaan itu ada satu musuh yang laten, musuh yang kekal, musuh yang abadi, yang akan menggoda kita, yang akan membuat kita menjadi kalah. Siapakah musuh abadi kita itu? Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Masih ingat ayat ini? Boleh klik. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukan sesama kita. Sesama kita sama-sama berjuang, kita diwajibkan untuk menampilkan sosok kehidupan pribadi orang yang percaya. Tetapi sebenarnya mereka bukan musuh kita, tetapi ada satu musuh yang sama-sama akan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu kita berjuang melawan bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, satu kekuasaan daripada kuasa gelap itu. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada sesuatu yang sangat berat, itu sebabnya Paulus berkata bahwa ini adalah sebuah perjuangan yang berat.
Bukan sebuah perjuangan yang mudah. Tapi saya dan saudara siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ada satu perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Dituliskan oleh Rasul Paulus. Dituliskan oleh setiap rasul-rasul, dituliskan oleh semua. Karena Ibrani tidak ada katanya siapa yang menjadi penulis, tidak jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yuk mari kita berlomba. Waspada terhadap godaan. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada banyak godaan yang kita akan hadapi. Nah, kalau kita lihat di sini, kembali, klik gambar. Ya. Bagaimana kita menyikapi terhadap perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Kalau kita sudah tahu bahwa musuh kita itu adalah iblis, setan dengan segala pengaruhnya. Jadi jangan salah. Kalau kita berlomba sekarang ini dengan teman, kita sikut-sikutan dan sebagainya, bukan itu. Ada satu kekuasaan yang luar biasa yang akan menjatuhkan semua orang-orang yang berlomba tadi. Orang-orang percaya yang diwajibkan untuk dapat menampilkan sosok kehidupan sebagai orang yang percaya. Yang pertama firman Tuhan katakan, tanggalkan semua beban yang merintangi. Semua beban, semua dosa yang merintangi. Kalau kita bertanding dengan membawa beban, pasti kalah. Pasti kalah. Kalau kita bertanding masih ada beban dalam kehidupan kita, pasti kalah. Kalau ada banyak rintangan yang menghalangi perjalanan kita, kita berlari seolah-olah kita sedang berlari sedemikian rupa untuk mencapai garis akhir. Dan ternyata di depan kita ada banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Itu semua rintangan akan memperlambat gerak maju kita untuk mencapai garis finish. Nah, rintangan ini harus disingkirkan. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi rintangan manusia pada zaman Yesus hidup? Di zaman Yahudi itu apa menjadi rintangannya? Apa yang selalu menjadi rintangan orang untuk bisa maju? Apa? Ada satu kekuatan yang lebih daripada mentaati firman, yaitu adat istiadat. Ada banyak orang Kristen yang masih mempunyai kepercayaan tertentu, sekalipun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang merasa pantang ini, pantang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di luar dari apa yang dikatakan firman. Dan kita masih hidup yang seperti itu. Orang dunia melihat kita bahwa kita masih hidup dengan pola kehidupan yang seperti itu. Yesus menerobos semua rintangan yang pada waktu itu dianggap sangat besar bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu menjaga hari Sabat. Tapi menjaga hari Sabat, tetapi di sisi lain dia juga punya pelanggaran dosa yang lain. Dia cuma melakukan sesuatu yang sifatnya Taurat, yang sifatnya sesuatu yang lahiri ya, tetapi sesuatu yang batini ya, sesuatu yang roh, sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa di surga, dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu dilanggar. Makanya dalam teladan disingkirkan semua rintangan, maka Yesus sengaja tidak memperhatikan dengan kalau menyembuhkan orang itu, tidak, oh ini hari Sabat saya nggak boleh. Ini hari Sabat saya nggak bisa. Dia tetap mengerjakan semua hal itu. Karena yang perlu ditolong itu bukan sesuatu aturan-aturan yang membuat kita terhambat. Ada banyak juga orang percaya, bukan cuma kepercayaan tadi yang masih ada pada melekat pada kita, terutama keturunan Tionghoa. Mayoritas di sini kan Tionghoa ya. Tetapi juga kekhawatiran kita.
Sebagai orang percaya tapi penuh banyakkan kekhawatirannya. Ketakutan kita. Sebagai orang yang percaya Allah pelihara kita. Percaya bahwa Allah melindungi kita. Percaya bahwa Allah pemelihara kita, menolong kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kita masih hidup seperti orang dunia. Kita masih hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Katanya percaya, tapi sebenarnya tidak percaya. Garis bawahi bahwa banyak orang yang percaya sama Tuhan, tapi tidak mau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yesus mempercayakan kehidupannya kepada Bapa. Maka pada akhir kalimat dia menunaikan tugasnya. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa saudara, siapa yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Tapi siapa yang tidak takut katanya, dia akan mendapatkannya. Jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tetapi takut kepada Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kita. Saudara kekasih Tuhan, kita hidup di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Kita hidup di tengah-tengah situasi yang banyak mengkhawatirkan kita untuk hari depan kita. Kita lakukan bagian kita. Tetapi kalau kita lakukan bagian kita, tidakkah kita percaya Allah kita juga akan melakukan bagiannya? Jangan kebanyakan orang percaya itu salah. Nuntut Tuhan melakukan bagiannya. Nuntut Tuhan menolong bagian dia yang seharusnya dia kerjakan. Apa bagian kita? Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu bagian kita. Selebihnya setelah kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jika kita ingin memenangkan pertandingan, maka kita perlu terbebas dari segala rintangan. Terbebas dari rasa takut yang mencengkram sehingga kita takut untuk maju. Terbebas dari semua hal itu. Kalau kehidupan kita masih penuh dengan hal-hal yang menjadi rintangan, apalagi dosa yang belum diselesaikan, dosa yang belum diselesaikan yang dimaksud dalam tafsiran firman Tuhan adalah kita melanggar apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi kita tidak melakukan apa yang Bapa mau kita lakukan. Itulah perjuangan peperangan kita. Kita banyak seringkali mau melakukan apa yang saya mau lakukan. Sebagai orang yang percaya, seringkali kita tidak menyerahkan segenap hidup kita, tapi kita tetap pegang kehidupan kita dan kita berkuasa atas semua itu, sehingga Tuhan tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sementara bertolak belakang kita pengen Tuhan menyertai, kita pengen Tuhan memelihara, kita pengen Tuhan menolong, kita pengen Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Tapi semua itu masih ada dalam genggaman penguasaan kita. Belum diserahkan. Sekali lagi saya berulang kali mengatakan, kalau kita sudah menyerahkan sesuatu, mempercayakan kepada orang, maka orang itu pasti akan berusaha. Sebagai orang yang bertanggung jawab tentunya, kita tidak bicara tentang hal yang orang jahat. Tapi orang yang bertanggung jawab akan lebih dia. Contohnya kalau kita pakai mobil orang, kita lebih berhati-hati ketimbang pakai mobil sendiri. Betul? Betul ya? Lebih berhati-hati. Kalau kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita seperti biji mata Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, saya bersyukur hari ini masih ada orang-orang yang beribadah. Saya pikir ada banyak orang yang takut dan tidak akan datang.
bersyukur kita akan terus menampilkan kehidupan orang yang percaya. Memang kita menghadapi tantangan, sekali lagi, bukan 3M sekarang 5M ya, lakukan 5M. 5M bagian kita. Ada satu rekan pendeta dalam grup pendeta menyaksikan, dia sudah vaksin yang pertama. Tapi seminggu setelah vaksin, kena. Katanya kalau vaksin itu baru bekerja sempurna, meningkatkan imun kita di 14 sampai berapa itu, sebulan ya. Kadang-kadang sekarang ini kita vaksin ini sekarang udah 28 hari karena buatan Bio Farma. Kalau yang generasi yang pertama langsung buatan dari Cina yang sudah jadi. Sekarang kan diimpornya yang sudah mentah. Yang mentah diolah oleh Bio Farma, dan sekarang ini kalau dulu satu saya bilang ampul itu, mungkin satu botol gitu kecil, itu untuk 1 orang. Kalau sekarang 1 untuk 10. Jadi kalau mau divaksin, saya datang berdua waktu itu, gak bisa. Karena sisanya, kebetulan saya datang udah siang, ini 8 lagi gak ada yang sudah ditutup. Jadi gak bisa. Kita datang besok paginya lagi. Pagi-pagi kita datang. Karena kalau pagi-pagi datang, kemungkinan orang datang lagi ada. Terakhir, saya sudah divaksin, Lili yang ketinggalan. Padahal bedanya cuma 1, gitu kan. Dia bilang gara-gara nungguin saya, naik tangga, begitu kan. Saya pikir saya naik tangga sekarang sudah gak perlu dikhawatirkan, turun tangga, naik tangga. Jadi saya dipanggil duluan, dia belakangan. Udah menjelang hampir jam 11:30, gak dipanggil-panggil. Saya udah selesai duluan. Ini yang datang saya dengar baru 2. Baru 2 orang yang hadir. Wah, bakalan kagak divaksin ini mani. Begitu. Tapi puji Tuhan, akhirnya walau sudah tutup, di bawah registrasi diterima. Karena memenuhi orang yang tadi kasihan yang sudah divaksin kan. Yang sudah daftar duluan. Nah, akhirnya dapat 8. 8 orang saya dengar sudah 8. Akhirnya dipanggil masuk juga vaksin. Tapi kemudian 2 lagi dilengkapi datang belakangan. Karena memang harus 10, nggak boleh yang sudah dibuka disisakan buat besok. Nah, pendeta ini dalam kesaksiannya penuh syukur, dia tinggal katakan saya tinggal menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saya menganggap itu sebagai vaksin kedua. Jadi dalam kita menyikapi semua tadi, itu dilihat bagaimana kita menghadapi tantangan. Akan tampil siapa kita itu kalau sudah ada ujian. Kalau enggak kita sama rata. Tapi ketika kita menghadapi satu ujian, tantangan, bagaimana kita menyikapi itu tadi. Bagaimana kita meresponi itu semua. Itu akan membedakan satu dengan yang lain sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan atau tidak. Tapi sekali lagi saya mau katakan ini bukan berarti kita teledor. Gak boleh, itu salah. Sekali lagi, kita lakukan bagian kita baru berharap bagian Tuhan dikerjakan. Dan sebelum bagian kita, jangan pernah minta Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Saya pernah katakan ada seorang yang berkali-kali minta saya doakan dengan WA saya. Pak Paulus, tolong saya, doakan saya supaya saya bertobat. Saya nggak mau berdoa untuk orang yang bertobat. Tanpa saya doa, kalau kamu mau bertobat bisa.
Bertobat itu bukan bagian Tuhan. Bertobat itu bagian kita. Bertobat dari dosa-dosa kita. Itu disingkirkan. Itu bagian kita. Yuk kerjakan, bertobatlah. Segala sesuatu yang dapat merintangi kita untuk maju, memenangkan perlombaan, maka harus disingkirkan. Apa yang membuat kita tidak bisa maju? Disingkirkan. Yang pertama, jadi tanggalkanlah segala beban yang menggerogoti kita, yang menggelayuti kita, yang membuat gerak perjalanan kita untuk maju itu menjadi lambat dan terhambat. Kalau jadi Kristen berlomba itu ada dua hal yang dilombakan umumnya. Yang pertama adalah kita berlomba dengan waktu. Betul? Berlomba dengan kecepatan kita. Dan yang kedua dengan kecakapan kita, kemampuan kita, keterampilan kita. Kita berlomba dari situ. Nah, waktu berjalan terus tidak menunggu kita. Firman Tuhan katakan kita dalam area pertandingan, semua peserta itu harus turut berlari. Enggak ada yang enggak. Dalam perlombaan kita harus turut berlari. Masing-masing kita berlari. Berlari apa? Mencapai yang kedua. Yang pertama tanggalkan semua beban. Yang kedua adalah firman Tuhan menasihatkan di ayatnya yang kedua. Bahwa kita harus pandang Yesus. Pandang terus pada Yesus, jangan menoleh. Kalau orang mau berlomba dan memenangkan perlombaan mencapai garis akhir secara lebih cepat, di samping tadi hal beban yang merintangi itu sudah dibereskan, maka dia harus fokus ke depan, kepada tujuan garis akhir tadi. Kalau dia sambil berlari menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, apalagi menoleh ke belakang, pasti akan lambat, bahkan bisa jatuh. Lawan kita iblis pasti akan membuat kita jatuh. Melihat ke kiri, melihat ke kanan. Lihat orang begini, bahkan lihat pendetanya begini. Jadi Kristen bukan pengikut pendeta. Jadi Kristen bukan menjadi pengikut gereja. Jadi Kristen harus menjadi pengikut Yesus. Itu kata Kristen yang sesungguhnya. Orang-orang yang mengikuti Yesus. Jadi apa tujuan yang mau dicapai? Fokus ke depan pada tujuan. Apa tujuan yang kita mau capai? Apa? Kita berlomba untuk mencapai tujuan kita apa? Ya, supaya menang apa? Apa yang kita lombakan? Tadi perlombaan iman yang benar. Iman yang benar, iman kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau iman kepada Yesus itu benar-benar kita beriman tadi, maka kita harus kiblatnya kepada siapa tadi? Yesus. Pandang terus Yesus. Kiblat kita Yesus. Teladan kita siapa? Teladan kita itu Yesus, bukan orang lain. Bukan pendeta sekalipun. Pendeta mau jatuh, kita tetap bangun. Kita tetap berdiri. Kita tetap berlari. Teman kita yang paling dekat juga jatuh, kita terus maju. Kalau kita pandang terus, lagunya pujian, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang. Ya, kadang-kadang orang bilangnya salah orang lain. Jangan pandang pada orang lain. Jangan pandang pada orang lain. Pandang saja
pandang Yesus. Sasaran kita adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Tadi lagu pujian kita agar kita sempurna. Sempurna seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Hal ini bisa kita terapkan dalam aplikasi kehidupan kita juga sehari-hari. Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, kalau kita fokus kepada tujuan, pasti bisa. Kita meneladani tadi contohnya halangan rintangan itu adalah orang-orang yang masih terikat dengan tradisi-tradisi. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sehingga firman Tuhan dilanggar. Karena hanya mempertahankan tradisi. Yang kedua, maka Yesus juga punya keteladanan yang bisa kita tiru. Dia juga fokus. Fokus Yesus apa? Mengerjakan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Dia datang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan mengorbankan nyawaku. Yesus fokus untuk membuat kita bisa selamat. Kalau Yesus tidak fokus itu dia pandang, apalagi ketika dia disalib dikatakan hal yang paling berkesan buat saya, kalau saya mungkin juga tergoda. Jika engkau anak Allah. Kadang-kadang kita ditantang, apalagi sebagai orang laki-laki. Kalau udah ditantang, ini jiwa kita biasanya akan keluar. Kepengennya gimana? Kalau engkau anak Allah turun. Selamatkan dirimu dan selamatkan yang lain. Loh dia anak Allah loh. Dia bisa buktikan itu. Kalau dia tidak fokus. Petrus pengen mengalami mujizat tapi nggak fokus kepada Allah. Nengok ke kiri, nengok ke kanan. Saya ada di laut, takut. Kalau Kristen dipenuhilah rasa takut lebih besar daripada rasa takut kepada Tuhan. Kita nggak bisa maju. Rasa takut saya kepada Tuhan harus lebih besar daripada rasa takut saya terhadap yang lain. Walau bukan berarti saya nggak punya takut. Saya bisa punya perasaan takut. Tapi perasaan takut itu harus tidak boleh mengalahkan takut kita sama Tuhan. Kita harus menampilkan fokus untuk supaya bisa menampilkan serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Yesus. Fokus ke depan. Menoleh ke kiri atau ke kanan atau ke belakang. Tadi saya sudah bilang. Ya, bisa tergoda karena lawan kita tadi adalah iblis. Dia bisa menggoda kita. Ya udah jangan begini, ya udah begitu dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita menjadi ragu-ragu. Keraguan itu seringkali membuat kita tidak bisa maju. Kadang orang menjadi Kristen yang maju mundur. Ke gereja hari ini, besok enggak. Hari ini doa, hari ini lagi senang baca Alkitab, dia baca. Berikutnya dia enggak. Maju mundur. Yesus enggak pernah begitu. Kalau kiblat kita kepada Yesus, maka apa yang dikatakan? Ingatlah akan aku katanya. Tuhan mengabaikan kehinaan katanya. Mengabaikan kehinaan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-24. Tidak ada di situ. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Ada yang sudah ketemu? Dia katakan begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku.
Sekali lagi kita harus lakukan bagian kita secara ketat. Tapi jangan setelah melakukan bagian kita, kita menjadi orang yang seolah-olah tidak percaya. Yesus terus melangkah dalam perjalanannya ketika ada banyak tantangan yang dihadapi. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada dia. Dia balik berusaha ke Nazaret, kampung halamannya, bahkan lebih parah lagi. Sampai mujizat pun sulit untuk dilakukan. Tapi Yesus tidak terhalang untuk bergerak maju. Dia fokus kepada apa yang mau dicapai. Dia terus mengerjakan bagian dia. Sampai pada akhirnya dia tahu, dia akan mencapai titik puncak. Ditangkap, dianiaya, dan bahkan mati. Sehingga ia mengutarakan isi hatinya, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Tapi sekali lagi bukan kehendakku. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, orang-orang Kristen di masa yang lalu, bukankah tujuan kita adalah bisa selamat mencapai tadi kan? Rebutlah hidup yang kekal itu. Jangan sampai hilang, rebut. Ambil. Kalau iblis mau merampas, pegang. Rebut dalam pertandingan kita tadi. Jangan sampai hilang. Jangan jadi orang Kristen yang tidak sampai bertahan sampai pada kesudahannya. Kita kalah. Kalah dengan situasi dunia ini. Kalah dalam berbagai hal pertandingan iman kita. Yang ketiga, maka yang harus kita lakukan adalah tetap harus bersemangat. Yesus kalau dilihat di masa yang lalu melayani, itu kalau dipikir-pikir capeknya luar biasa. Dia terus keliling kota dan desa. Bahkan kalau dia nggak semangat terus, dia capek lelah. Ada banyak orang dia coba kepengen nyingkir untuk istirahat ke tempat yang sunyi dikatakan Alkitab. Tapi banyak orang terus mencari dia. Terus kalau kayak begitu apa yang dia lakukan? Dia nggak bilang titip pesan sama muridnya. Bilangin ya, guru lagi istirahat. Bilanginnya pulang dulu deh, guru lagi istirahat, perlu capek, perlu istirahat. Tidak demikian. Bahkan ada bagian Alkitab yang menceritakan udah sampai begitu capeknya, murid-murid disuruh berjalan dulu, tapi Yesus ngapain? Berdoa. Berdoa. Kok nggak ngantuk ya? Ya terang aja dia Tuhan. Tidak begitu. Dalam kemanusiaannya dia sebagai manusia seperti kita. Tapi dia terus berjalan semangat. Orang yang semangat punya energi lebih daripada orang yang lemah. Orang yang tidak semangat. Seperti bensin. Yang menghidupkan perjalanan kita terus mengiring Tuhan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang loyo. Dia katakan supaya jangan kamu lemah. Jangan lemah dan berputus asa. Kayaknya apa yang saya usahakan belum membuahkan hasil, jangan lemah dan putus asa. Orang lain tidak membuat kita terbangun, jangan lemah dan putus asa. Terus semangat maju. Orang yang bersemangat biasanya punya ide-ide yang cemerlang. Ada jalan aja yang dia bisa kerjakan. Tapi kalau orang yang tidak bersemangat, ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Menjadi orang pengikut bukan inisiator yang bisa menjadi contoh teladan. Kalau orang yang nggak bersemangat ya sudah yuk ikutlah, ya udah dia ikut aja, ikut tanpa semangat. Tapi orang yang bersemangat jiwanya biasanya dia maju di depan dan orang lain yang akhirnya ikuti dia. Kita harus jadi Kristen yang seperti ini. Baru bisa memenangkan perlombaan yang diwajibkan oleh kita. Yang terakhir adalah apa? Disiplin. Seorang atlet pasti yang paling menentukan dia bisa menang
adalah disiplin berlatih. Jadi Kristen kita tetap harus berlatih. Nggak bisa langsung jadi. Otot kita bisa kuat karena kita berlatih. Kekuatan kita semakin bertambah karena kita berlatih. Waktu awal-awal saya berlatih dalam terapi adalah saya duduk dan mulai bangun disuruh. Waktu saya duduk, awal-awal saya duduk pasti saya seperti lempar badan. Karena nggak punya kekuatan. Duk. Tapi lama-lama saya dibilang, ayo duduk. Kekuatan dilatih di dengkul, perlahan. Jangan lempar badanmu. Perlahan. Setelah duduk, saya disuruh bangun. Bangun dengan kedua kaki. Mudah masih bisa, perlahan, walaupun lemes. Lama-lama saya dilatih di bagian yang lemah tadi, di kaki kiri. Kemudian kaki kiri saya bertumpu. Dan saya harus berlatih. Supaya saya punya kekuatan. Awal-awal secara jujur saya nggak bisa berdiri. Maka disiapkan itu bangku. Tapi saya berpikir saya harus tetap semangat. Nggak boleh kalah dalam situasi. Ada banyak orang Kristen kalah dalam situasi. Situasi apa yang kita hadapi? Pergumulan kehidupan apa yang sedang kita hadapi? Jangan kalah oleh situasi. Kita harus berlatih, disiplin diri. Ngantuk. Kadang kita ngantuk kalau nonton aja tetap kita tonton yang menarik. Tapi kalau ngantuk kita pengen baca Alkitab kita beralasan nanti aja. Kita nggak berlatih. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu bermanfaat untuk kehidupan hari ini, masa kini, dan yang akan datang. Jadi Kristen kalau nggak berlatih beribadah. Jadi Kristen kalau kita kalah dengan pandemi ini dan tidak beribadah. Terserah mau ibadah di sini atau ibadah di rumah. Bagaimana nanti kita akan bisa tahan karena belum terlatih. Di surga memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalau orang yang menyembah Tuhan yang terbiasa berlatih beda waktu dia menyembah. Dia bisa masuk dengan penyembahan. Dia masuk ke hadirat Tuhan. Dia masuk dalam bayangan keintiman dengan Tuhan. Bukan terbatas waktu kita meram. Kayaknya ada batasan. Ada internet yang membatasi. Kita tidak bisa menembus kehadirat Tuhan. Dan untuk bisa itu harus berlatih. Saya berlatih. Takut jatuh? Iya. Awal-awal. Dan apalagi saya nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, resikonya bisa bahaya. Tapi saya kemudian berjalan, saya terus berlatih lagi. Kalau saya terus berjalan begini, saya cuma jalan. Akhirnya saya coba berlari. Saya cuma bisa berlari dari sini ke sana. Terus berhenti, udah capek. Tapi berikutnya harus lebih lagi. Saya pikir itu ada mobil di sana. Saya harus jalan, terus bercoba lagi. Kalau kita nggak berlatih, nggak akan bisa memenangkan pertandingan. Nah jadi Kristen saya dan saudara yuk kita berlatih. Sekali lagi latihan badani terbatas gunanya. Tapi kalau kita melatih kita dalam kerohanian kita, terus latihan. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang bermanfaat di saat kita di dunia ini maupun di saat kita nanti di kekekalan. Dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan rasa jenuh. Kayaknya gak membuahkan hasil. Seringkali kita ini kalah dengan situasi dan saya seringkali di majelis suka bilang, jangan sampai kita mengalami kelelahan rohani. Kalau kelelahan rohani akhirnya
kita bisa mundur. Dari semangat-semangat, dari disiplin, udahlah capek. Saya pun bisa seperti itu. Saya semakin mengalami ini, saya semakin dalam memahami banyak hal. Saya coba merasakan, saya coba artikan, kalau kayak saya begini. Sekali lagi yuk, disiplin. Disiplin berdoa, disiplin baca Alkitab, disiplin ibadah. Kalau nggak bisa ibadah di sini, ibadah di rumah, jam tayang kita ini live streaming. Sengaja live supaya kita bisa ibadah sama-sama. Kalau nanti live streaming ibadahnya nanti jam 4, ngapain live streaming? Kita bikin aja rekaman. Live streaming itu sebenarnya sama seperti kita terdorong untuk ibadah, sama seperti kita berlatih. Oh iya, saya harusnya berlatih datang ke gereja jam 10 ketika ada ibadah jam 10. Lakukanlah itu sekalipun itu di rumah. Jam 10 berikan waktu. Sama artinya kita sama tadi gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian kita ini enggak melakukan itu. Lama-lama secara jujur jadi Kristen kadang-kadang kita kurang jujur. Jujur sendirilah pada diri sendiri sebelum mampu bisa jujur pada orang lain. Jujur pada diri sendiri. Apakah kualitas ibadah saya ini sama dengan ketika saya ada di sini? Ketika kita ada di sini bukankah kita bersyukur banget masih bisa? Ada banyak orang apalagi di Cina yang dilarang. Kadang kita menjadi Kristen, saya baca artikel kemarin terakhir itu, betapa kita harusnya bersyukur di Indonesia. Yang pakai celana pendek, kaos, diterik matahari, nggak kebakar, masih bertahan. Coba kalau kita hidup di Timur Tengah. Ketika panas 40 derajat ke atas, coba pakai celana pendek gosong. Kalau kita berada di negara yang 4 musim, ketika musim dingin mencapai minus 40 derajat. Yang keluar darahmu beku, mimisan dan sebagainya. Orang berjuang untuk hidup. Indonesia di negara barat, coba kita lihat makanannya pizza, makanannya terbatas, hamburger, makanannya terbatas ini. Tapi di Indonesia makanannya buset, makanan Padang aja bervariasi. Makanan Cina aja ada capcay, ada ini fuyung hai, ada macam-macam. Kita tidak dibatasi. Yang lain terbatas buahnya, tapi kita di sini buah semuanya ada. Terus kita nggak bersyukur untuk itu. Kita kurang menghargai, kita kurang untuk bisa membuat supaya kita bisa maju dengan situasi kayak gini. Saudara, sekali lagi kita masih ada di situasi yang nyaman sekarang, sekalipun pandemi. Ketika nanti bayangkan kalau seandainya kita diizinkan mengalami situasi di mana antikris menyatakan dirinya. Itu ngeri sekali. Kemudian apakah kita menjadi orang Kristen yang tidak mau berkorban? Kita nggak biasa berkorban. Kita nggak melatih diri berkorban. Kalau orang yang nggak biasa berkorban, keluar 100.000 pun berat. Tapi kalau orang yang biasa berkorban, beda kan? Jadi itu sebabnya kita harus disiplin berlatih diri. Latihlah dirimu supaya pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Saya dan saudara berlatih diri. Kita sama-sama dapat pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan buat kita. Jadi yuk mari kita menjadi Kristen yang pertama tadi. Tanggalkan semua beban yang merintangi. Semua yang menghambat kita maju. Kedua, fokus. Pandang saja pada Yesus. Jangan menoleh lagi. Yang ketiga, tetap semangat. Harus semangat. Jangan loyo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang gembira, orang yang semangat, kekebalan imun tubuhnya meningkat. Tapi kalau kita merasa lemah, imun langsung drop turun.
dan penyakit banyak menimpa kita. Dan yang terakhir, disiplin. Disiplin melatih diri, supaya latihan itu membuat kita kuat. Dan sampai pada akhirnya kita bisa mencapai garis akhir. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.